Masya Allah, ada Muhammad Kuntawijoyo. Iya. Ya udah ngaji ya herbal. Oh. Iya, maksudnya Iya. kalau menurut antum Ya. kan ada kasus juga, maksudnya ini memang fakta ya, yang sampai beliau meninggal karena memang nggak yang apa namanya, Mas ada nggak obat sakit hati? Bismillah, Masya Allah, ada owner dari Apotek Nings Pharma 4 dan 7 dan salah satu apoteker di Apotek Nings Pharma 7. Masya Allah, ada Muhammad Kuntawijoyo. Iya. Alhamdulillah. Dan kali ini baru main kesini, baru mampir ya. Iya. Dan harus dipaksa. Mencoba ya, harus dipaksa memang ya. Sehat Jo? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Bino? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ini kan kemarin kayaknya udah punya baby ya? Iya. Umur berapa sekarang? Umur 8 bulan. 8 bulan. Masih lucu-lucunya, Masya Allah. Masih lucu-lucunya umur 8 bulan ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih pengen nambah lagi? Iya. Anak maksudnya anak ya. Ada cara. Agak jadi cara ya. Dikasih jeda ya. Kasih jeda. Iya, bukan nambah yang lain, nambah anak maksudnya. Iya. Biar satu frekuensi. Oke. Jo, kesibukan apa ini akhir-akhir ini? Atau memang maksudnya kesibukan yang memang selalu di apotek atau memang ada kesibukan lain di luar? Kesibukan pekerjaan di apotek. Di apotek ya? Iya. Jadi setiap hari ya? Ngurusi obat. Ngurusi obat ya? Iya. Ngurusi obat. Perobatan duniawi ya? Iya. Dan kayaknya kalau ngomongin obat kita ngobrolnya juga nggak jauh-jauh tentang obat-obat yang apa ya? Maksudnya kita ngobrolin obat-obat kimia dan obat-obat herbal ya? Iya. Dan kayaknya juga bagi teman-teman kita yang mungkin ya yang sudah ngaji, ada juga yang antipati banget dengan obat-obat kimia dan pengennya yang selalu mulut dengan herbal. Nah sebenarnya gimana sih Yo, maksudnya persepsi seperti itu tuh, karena memang ada juga mungkin yang anti herbal dan selalu yang pakai kimia. Nah maksudnya di sini tuh semua obat kan baik kimia maupun herbal baik ya, maksudnya berhasiatnya, punya fungsinya ya. Nah yang ini tuh persepsi atau definisi dari obat kimia dan obat herbal nih, Masya Allah ini. Apoteker muda kita ya. Iya. Ya coba ya. Ya dari obat kimia maupun obat herbal. Mungkin gampangnya kalau kita definisi obat kimia, obat herbal itu, obat kimia mungkin obat dengan pengobatan modern, obat kimia. Lalu obat herbal pengobatan tradisional. Mungkin itu definisinya enak buat kita. Yang paling sederhana ya? Paling sederhana. Oke. Jadi pengobatan modern dengan pengobatan tradisional. Oke, dan kita pun di sini herbalnya secara global ya, umum ya? Iya. Bukan mengerucut ke Tibu Nawawi ya? Iya. Betul ya? Umum herbal. Umum ya, herbal umum ya? Iya. Nah gimana maksudnya ini? Gimana sih Jo maksudnya pengobatan tradisional atau pengobatan herbal dan pengobatan kimia atau obat kimia? Dan terkadang ada juga yang dari awal kita tadi ngobrol, ada yang banget antipati dengan obat kimia. Iya, jadi obat kimia itu kan kalau dilihat, kalau setelah berdasarkan ilmu yang saya pelajari di kuliah atau di kampus, itu kan obat kimia itu kan asalnya sebenarnya adalah dari senyawa alam kan. Senyawa alam. Senyawa dari alam. Herbal juga aslinya, cuma itu diproduksi sedemikian rupa berbentuk berbagai macam sediaan, entah itu tablet, kapsul, kaplet, dan lain sebagainya. Itu, jadi itu aslinya itu ya juga herbal juga. Jadi kita tidak ada pertentangan antara obat herbal dengan kimia harusnya. Karena kan obat kimia itu memang asalnya dari herbal juga. Jadi menurut saya sih bisa semua kayak gitu. Bisa semua ya, berarti juga bisa dikombinasi seperti itu ya? Bisa dikombinasi antara obat kimia dengan herbal itu. Oke, dan ini nih, kan ada kasus juga, maksudnya ini memang fakta ya, yang sampai
beliau meninggal karena memang nggak yang apa namanya kekeh tetap di herbal. Sebenarnya dalam prosesnya itu sama nggak sih Yu, atau memang lebih lama herbal, lebih cepat kimet kan? Apa namanya, stigma yang biasanya teman-teman yang sepengetahuan teman-teman ataupun saya pribadi kan, herbal memang penyembuhannya lebih lama, kimia kayaknya yang lebih cepat. Itu bener nggak sebenarnya? Iya, jadi kalau amannya memang kalau kita sakit dengan ada keluarga atau dengan sakit, ya kalau pengen cepet sembuh ya ikhtiarnya ya pakai obat kimia. Ikhtiarnya pakai kimia. Karena itu kalau setelah saya ini karena saya emang belajarnya di farmasi di kampus, ya dosen-dosen guru-guru itu mengajarkan bahwasanya penyakit ini ya obatnya ini disesuaikan dengan siapa yang akan meminumnya, entah dewasa maupun anak atau sepuh. Ya kayak gampangnya pakainya kimia gitu. Kalau saya sendiri sih, tapi juga bisa semua antara kimia dengan herbal. Jadi saya juga selama di apotek itu, semisal ada pasien gitu datang ke apotek sakit apa gitu, ya sebisa mungkin saya juga kombinasikan antara kimia dengan herbal. Misalkan nih ada yang orang sakit datang, Mas saya mengeluhkan sakit batuk pilek Mas, dewasa gitu kan, pasiennya dewasa, terus saya mengeluhkan gini batuk pilek sama demam, itu gimana obatnya, ada nggak? Oh iya ada Bu, biasanya saya kombinasikan 2 obat, 1 obat kimia, 1 juga obat herbal. Dan kimia ya. Dan yang itu diproduksi langsung oleh pabrik ya. Jadi catatan obat herbal itu semua itu sama baiknya, semua itu boleh dengan pengobatan apapun, yang penting prosesnya pembuatan obat itu benar-benar dijamin kualitasnya. Jangan sampai obat itu kalau obat kimia kan jelas tuh pemerintah atau pabrik kan mesti sudah punya sertifikasi dalam membuat obat, pasti sudah ada jaminan. Nggak mungkin kalau bikin obat tuh nggak ada izin pembuatan produksi obat. Nah kalau kita pengen pengobatan dengan herbal, sebisa mungkin dibuatlah herbal itu mandiri, buat sendiri aja. Buat sendiri aja. Iya. Kalau sudah tahu misalkan senyawa apa gitu, misalkan tanaman ini untuk penyakit ini gitu. Itu monggo kalau bisa ya dibuat sendiri, karena mungkin kalau dibuat dari takutnya kalau herbal itu ada yang dicampuri oleh obat-obat juga gitu. Kimia juga. Aslinya yang saya tahu herbal itu ada namanya herbal yang mengandung BKO, bahan kimia obat. Aslinya obat juga. Berarti mungkin presentasinya lebih ke itu ya. Kalau obat, misalkan maksudnya percampuran antara kimia sama herbal, mungkin kimianya cuma berapa persen, mungkin begitu ya? Benar. Ya kalau sembarangan bikin herbal itu takutnya obatnya itu presentasinya terlalu banyak. Kalau dari pabrik yang buat itu pasti sudah diatur dosisnya berapa, ini untuk siapa. Coba deh, pasti Mas Vino pernah kan beli misalkan sirup obat, itu kan pasti di kemasannya itu ada takaran-takarannya, ini obatnya konsentrasinya berapa miligram kayak gitu. Kalau untuk usia dewasa misalkan sirup batuk gitu, pasti kan ada di kemasannya untuk dewasa berapa mili, anak umur 2-6 tahun atau berapa mili kayak gitu kan. Pasti ada. Nah kalau pabrik itu yang aman gitu loh. Lebih aman ya. Lebih aman. Oke, kalau mungkin juga kalau kita membeli pamol ya, paracetamol ya. Iya. Jangan 500 mili gitu ya. Iya. Itu memang angka paling besar miligramnya atau masih ada masih ada lah zat pembawanya itu cuma zat aktif obatnya. Zat pembawa lain atau namanya eksipien pembawa lain selain zat aktif obat itu tetap ada. Yang namanya obat itu kan kalau dengan timbang itu nggak mesti 500 mg, pasti lebih. Karena ada zat pengisinya, bahan pengisi, bahan pengikat dan lain-lain. Setahu kita kan 500 mg ya udah 500 mg gitu. Iya, bukan itu. Aku juga dulu pernah praktek juga masa bikin obat ya kayak gitu. Dari mulai macam-macam bahannya, ada zat obatnya, ada bahan-bahan lain diformulasikan, kita ada panduannya juga. Berapa konsentrasinya, dibuat sampai akhir jadi tablet. Kita juga pernah. Ada nggak sih Ju, maksudnya selama antum tuh membuat zaman kuliah berarti ya, kita bicara zaman kuliah ya, sengaja nggak sih ada yang teman-teman mungkin oknum mahasiswa yang nakal gitu ya, membuat obat yang
Gimana? Yang misalkan mengandung psikotropika gitu yang dijual gitu. Ya saya nggak tahu ya. Nggak. Cuman belum pernah sih Belum pernah. Iya. Mungkin tapi nggak ada. Aku belum nemuin orangnya kayak gitu. Alhamdulillah masih baik-baik semua. Baik-baik semua ya. Oke. Dan nah, ini juga yang salah satu menjadi keresahan saya sih sebenarnya, Jo. Jadi sekitar beberapa ya? Beberapa tahun yang lalu ya. Berapa? 6 atau 10 atau 5? 10 tahun lah ya. Itu tuh dijual bebas. Maksudnya obat psikotropika itu dijual bebas. Oh. Iya. Dan pernah nggak sih ngalami di apotek sendiri, pernah nggak? Maksudnya kayak sendiri pernah nggak mengalami dengan resep loh, padahal ya dengan resep biasanya anak-anak muda yang masuk apotek. Itu pernah nggak ngalami seperti itu? Kalau cerita dari apotek kami, kami memang tidak menyediakan obat-obat baik narkotika, psikotropika. Itu karena memang kita memang jujur khawatir sih, takutnya itu salah dalam distribusinya obat itu. Iya, karena obat itu mengandung zat ketergantungan. Kalau salah sampai salah penggunaan gitu. Dan itu memang aturannya dari pemerintah ketat sekali. Kalau sampai itu tiap bulan itu obat itu akan dilaporkan setiap bulannya. Setiap bulan kami, setiap cabang apotek itu pasti harus melaporkan obat-obat itu. Jadi stoknya itu harus benar-benar. Ini kalau nol, ya nol. Nggak ada semua di apotek. Kalau dicek itu oleh pemerintah setempat, dinas kesehatan, dicek itu nggak boleh ada nol. Misalkan ada nol, ya benar ada nol. Kalau semisal ada satu tablet, ya dicari mana satu itu. Kalau nggak ada, ditelusur gitu. Sampai ketemu ya. Dan kalau ada misalkan penjualan obat itu, harus disertakan resepnya mana. Dan resepnya itu juga kalau kita belajar di ilmu farmasi itu tidak sembarangan dengan adanya resep kita bisa memberikan obat gitu. Misal Mas Wino gitu kan, apa mau memberikan resep ya itu kan. Nah itu harus dengan kita itu harus ngecek dulu ini intinya resep ini logis nggak sih untuk kita terima dan kita ajukan obatnya selama misalkan obatnya ada di gudang apotek gitu, di display. Itu nggak sembarangan karena screening itu harus logis baik dari nama dokternya, alamat prakteknya jelas, surat izin prakteknya juga masih ada, obat-obatnya ini logis gitu loh. Misalkan harusnya obatnya untuk seminggu pengobatan, ya harusnya untuk seminggu juga. Udah 2 hari bukan habis. Bukan untuk sebulan. Atau bahkan 2 hari udah habis. Iya, makanya bisa datang lagi dengan resep yang kayak gitu juga. Nah kan jadinya kan, nah ini takutnya gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya nih Jo ya, dari oknum dokter, kita bukan sebut dokter ya, oknum dokter tuh memberikan segampang itu maksudnya. Ya kita sejatinya memang kita dengan sama-sama tenaga medis, memang kita harusnya lebih mengedepankan prioritas adalah kesehatan masyarakat. Iya. Kalau ini kan lebih ke kegoblokan masyarakat. Keberadaan masyarakat. Iya, kita harusnya sebagai kita yang belajar obat ya harusnya kita itu membantu gitu loh. Membantu mengikhtiarkan menyembuhkan masyarakat gitu. Ya elek dapat pahala gitu loh. Ini merusak. Ya harusnya ya sebagaimana kita tahu harusnya pengobatan itu ini obat ini aslinya racun. Kalau kita nggak bisa memberikan dengan dosis yang tepat, dengan indikasi penyakit yang tepat, itu bisa jadi salah. Disalahgunakan. Nah ini mungkin keresahan dan efeknya buruk nanti. Keresahan saya aja sih, maksudnya ada dulu teman-teman yang kok sering banget maksudnya ke tempat dokter minta resep itu dan langsung dikasih, dan apotek pun langsung dikasih, nggak ada nanya yang ini itu. Ya seperti itu mas. Keresahan aja. Iya. Menyampaikan keresahan ya. Emang di tempat kita nggak ada. Narkotika, psikotropika emang kita ya istilahnya cari aman. Betul, cari aman. Yang ntar daripada ujung-ujungnya kena apa sih, dinkes. Iya. Yang langsung berhubung dengan dinkes ya. Iya. Oke. Memang balik ke tema nih. Sekali lagi itu aja keresahan aja sih Jo. Iya. Keresahan saya aja sih sebagai maksudnya orang biasa ya, dan yang teman-teman dulu kok sampai sekarang pun masih ada yang seperti itu. Namanya obat itu tuh punya ketergantungan mas. Jadi kalau selama udah dipakai itu dia
lambat laun akan merasa kayak butuh lagi Lagi ya. gitu. Kan ada sifat adiktifnya itu. Iya. Betul. Ketergantungan. Jadi harus hati-hati memang. Namanya obat itu kita harusnya secukupnya. Secukupnya ya. Iya kan? Iya betul. Kecuali mungkin vitamin ya. Iya vitamin. Itu pun ada vitamin pun ada nggak sih maksudnya kita cara minumnya atau tetap ada aturannya ya? Tetap ada. Kalau vitamin itu cenderung biasanya sehari sekali kayak gitu. Dalam sehari diminum itu karena kebutuhan vitamin bagi tubuh itu sebenarnya kok porsinya kecil. Jadi nggak usah terlalu banyak gitu loh. Nah kalau kita konsumsi suplemen makanan, sebut saja kita sebut seperti itu ya. Nah itu sebenarnya konsumsinya boleh nggak sih setiap hari atau berapa hari sekali gitu juga? Kan setiap obat yang diluncurkan oleh pabrik itu pastinya ada aturan pakai setiap obat itu. Nah kita dilihat aja di situ apa biasanya itu sudah mencakup panduannya. Ya di situ kalau memenuhi aturan ya enggak apa-apa. Tapi biasanya secara umum vitamin itu cuma dibutuh dengan porsi yang sedikit gitu. Oh berarti lebih aman sesuai dengan cara aturan minumannya aja. Iya, sesuai aturan minumannya aja. Terkadang kayak gitu. Iya, terkadang ada yang setiap hari harus mengkonsumsi. Ya cukup aja secukupnya saya bilang. Nah ini kembali lagi kalau kita cara mengombinasi antara obat herbal dan kimia ya. Kita kembali lagi ke herbal dan kimia. Nah cara mengkombinasinya kalau versi antum sendiri. Ya jadi kalau saya itu untuk misalkan orang datang ke apotek biasanya kan sakitnya paling ya apa sih pegel gitu kan, batuk pilek atau apa ya sakit ringan ya. Yang sakitnya seperti itu kita pokoknya antara kimia dengan herbal. Untuk obat kimia itu biasanya saya rekomendasikan untuk obat-obat untuk sakit penyakit yang kayak batuk pilek itu. Nanti untuk menjaga imunitas tubuh nanti kita masuk ke sana. Nanti obat herbal masuk di situ. Itu aja sih. Ya gampang aja kalau setahu saya ya obat herbal itu biasanya untuk suplemen tubuh gitu. Oh iya, nanti kita masukkan lewat situ. Tapi kadang ada nggak Jo? Datang ke apotek, Mas ada nggak obat sakit hati? Kalau hati beneran liver ya. Dia sakit hati. Sakit hati ya. Sakit hati. Ya banyak istighfar mungkin. Istighfar ya betul. Nah kalau kita ngomongin tentang keefisienan, keefektifan ya. Sebenarnya lebih mana antara kimia dan herbal? Karena kita kembali lagi orang awam yang cuman taunya ya obat, herbal ya herbal gitu loh. Ya ini jenengan tanya ke saya. Jadi menurut sudut pandang saya. Ya kalau jujur kalau saya misalkan karena saya emang sering belajarnya di dunia obat ya obatnya kimia ya saya mesti kalau sakit minum obat kimia kayak gitu. Kimia ya? Nanti untuk suplemen tubuh ya baru saya nanti mengkonsumsi madu atau habatus sauda atau dan herbal lainnya gitu. Dan obat-obat pabrik yang itu zat aktifnya herbal. Biasanya saya kayak gitu. Jadi ya kalau pengen enaknya sih karena obat kimia itu sudah diatur, sudah lengkap sekali dalam Google, dalam istilahnya HP itu kita mau searching tuh gampang. Iya betul. Obat itu. Dalam versi bahasa apapun kita mau searching tentang obat itu obat kimia itu gampang. Jadi amannya kalau saya boleh istilahnya ya ini kembali ke person masing-masing ya. Kalau saya biasanya lebih milih ke obat kimia kayak gitu. Obat kimia. Tapi saya kombinasi sih. Tetap kombinasi ya. Jadi enggak yang pro kontra ya. Tetap kombinasi sebisa mungkin dikombinasikan. Iya betul. Tapi terkadang kembali lagi ke herbal dan kimia. Dan biasanya teman-teman kita yang udah pada ngaji ya, ya kan, ini juga bermasalahnya yang tetap kekeh, maksudnya ya udah ngaji ya herbal. Iya, maksudnya kalau menurut ya pilihan masing-masing Mas. Jadi mau obat herbal ya silakan, jangan pilih obat herbal silakan, itu bermanfaat semua. Baik obat herbal, obat kimia. Pokoknya semua itu bermanfaat. Pengobatan herbal maupun kimia bisa dipakai semua asalkan orangnya itu ahli dalam pengobatan, ahli dan ya itu belajar gitu.
berilmu dan juga ada pengalamannya juga. Bukannya cuma berpengalaman. Ya pastinya dia sudah berbagai jejak dalam pengobatan lah istilahnya. Sudah ada rekam medis ya. Nah tapi gini nih, terkadang ada yang menjual tapi basicnya dia bukan dari apa ya berarti ya? Apa berarti? Basicnya bukan dari jurusan herbal gitu, Pok. Jurusan herbal ataupun yang semacamnya lah ya. Ya monggo, pokoknya sebisa mungkin emang kita temukan sebagian orang emang ada yang emang ahli dalam herbal. Ya, betul. Meraciknya dengan sedemikian rupa aman, menjaga kualitasnya sehingga obat itu ketika diminum oleh pasien baik herbal atau kimia itu sampai berefek aman. Efektif lah dan aman selama pemakaian, tidak ada efek samping. Semua kalau berlebihan pasti ada efek sampingnya. Iya betul. Baik herbal maupun kimia. Sesuatu yang berlebihan memang tidak bagus ya. Iya. Iya memang. Iya betul. Nah, ini juga yang salah satu menjadi apa namanya? Saya lagi sebagai orang awam ya. Yang tentang obat herbal itu kayaknya aman-aman aja deh Jo. Maksudnya ketika mungkin saya konsumsi obat herbal ini mau kapan saja, maksudnya mau setelah katanya setelah minum kopi nggak masalah minum obat, ada yang ya nggak boleh, ada yang begini, pokoknya herbal aman, hajar aja gitu. Itu gimana Jo maksudnya? Kalau dilihat dari perspektif antum maksudnya. Oh iya. Ya selama saya pelajari ada memang obat herbal itu dia punya kandungan misalkan dia punya khasiat untuk penyakit tertentu. Tetapi dibandingkan dengan obat kimia itu ternyata di herbal itu ada 5 kali dosisnya lebih banyak daripada obat herbal yang obat kimia yang dibuat pabrik. 5 kali dosisnya, 5 kali lipat dosisnya. 5 kali lipat. Ada. Jadi hati-hati kalau pemakaian itu. Saya ada belajar di bukunya itu. Ada. Bersama siapa ini? Ada buku misalkan bisa dibaca buku Tibun Nabawi kayak Dr. Saifuddin Hakim. Itu ada di situ, tertera di situ pengobatan bahwasanya memang kita harus istilahnya berhati-hati dengan obat apapun baik kimia maupun herbal gitu sih Mas. Jadi intinya lebih ke kehati-hatian. Ya? Tetap obat itu ya secukupnya gitu. Karena kan yang selama ini kan obat herbal aman insyaallah. Ada juga memang ada maksudnya bukan menyalahkan herbalnya juga, mungkin pemakaian dosisnya dari si orang tersebut mungkin ya. Iya. Intinya orang itu asalkan indikasinya tepat, penyakitnya apa, dengan dosis yang tepat, itu sudah bagus, benar. Tapi kalau kelebihan, itu malah berefek salah, buruk bagi tubuh. Tapi kalau kurang, dia nggak bakal bisa nyembuhin si penyakit itu. Iya, intinya di situ. Intinya di situ ya, Masya Allah. Nah, dan kita juga belajar memang hukum asal dasar obat itu adalah racun. Yang membedakan itu dosisnya. Yang membedakan. Kalau kelebihan akan menjadi racun. Juga yang kalau kekurangan nggak bakal efektif obatnya. Jadi harus tepat. Nggak bakal menyembuhkan ya. Nggak bakal menyembuhkan. Itu selama kita belajar di farmasi dan dunia kesehatan yang lain. Dan dipikir juga betul ya, maksudnya dosisnya kelebihan juga bakal menjadi racun ya. Overdosis lah. Overdosis. Kalau kurang juga tidak efektif dan tidak menyembuhkan. Iya. Jadi yang pas takarannya. Memang. Makanya kan kalau kita beli obat itu contoh di apotek itu pastinya sudah ada aturannya. Ini untuk dewasa seberapa, untuk anak berapa. Bahkan untuk bayi pun ada juga sendiri. Nanti dibedakan nanti. Ada misalkan kalau sirup itu dengan misalkan sirup batuk itu ada yang bentuknya sirup, ada yang bentuknya drop tetes. Nah itu drop itu biasanya untuk bayi, untuk umur 0 sampai 2 tahun. Ya, yang setahu saya juga untuk minumnya ukurannya 0, sekian. 0, sekian pakai pipet gitu. Iya. Nah, ini Jo, ngomongin soal obat sirup ya. Sirup yang kemarin sempat rame di BPOM itu ya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini sebenarnya gimana sih? Maksudnya itu memang benar enggak atau cuman hanya rame aja, atau memang maksudnya fakta benar seperti itu enggak sih? Iya, kita mengacu dari BPOM memang kami merasakan memang di apotek itu kita dilarang memang
menjual obat-obatan yang sudah dilarang oleh BPOM, pemerintah. Seperti itu berarti Iya, emang nggak boleh dengan obat-obat yang sudah dilarang mengandung yang kita sudah tahu itu. Iya, betul. Dan terus akhirnya gimana? Kalau di setiap apotek kan pasti kan semisal masih ada obat-obat itu, sirup-sirup tersebut, itu ditarik nggak sih? Iya, jadi pabrik akan otomatis menarik si obat-obat yang dia produksi. Semua yang diedarkan itu kemana aja semua ditarik. Itu ada catatannya. Jadi namanya produk recall, ditarik lagi. Oh, produk ditarik lagi. Nanti dimusnahkan. Dan di situ di tempat kami sudah tidak ada. Dulu ada, terus sekarang sudah ditarik sampai nanti mungkin ada izin edar lagi mungkin. Sampai ada pemberitahuan dari BPOM. Dari BPOM lagi. Berarti pas waktu itu pemberitahuan dari BPOM, terus di apotek ada, itu biasanya antum sendiri langsung yang terjun atau maksudnya yang terjun dalam arti dicari, diseleksi obat-obat yang tidak terdaftar atau tidak apa, langsung ditarik sama antum sendiri? Iya, kita pilah. Jadi jangan di display di apotek, langsung kita pilah, disimpan untuk ditarik, nanti pabriknya yang akan menarik datang ke setiap apotek. Itu ngefek nggak sebenarnya? Maksudnya ketika dikonsumsi? Ya karena berdasarkan berita dari BPOM ya ngefek memang. Sebagaimana yang terjadi ya kita memang mengacu kepada BPOM. Atau BPOM ya? Iya, ya memang kita karena BPOM itu yang mengeluarkan izin edar atau yang menahan, ya kita manut sama BPOM. Iya, jadi nggak ada. Buat pemerintah ya? Iya. Taat pemerintah ya. Dan jadi memang untuk saat ini alhamdulillah sudah ada di BPOM itu website untuk link untuk kita sebagai orang awam itu yang nggak tahu obat. Misalkan ada ragu atau takut gitu beli obat-obat sirup, bisa dicek cek di Instagram BPOM, itu ada menampilkan kayak Google gitu, searching obat sirup, obat yang aman, itu bisa dicek di situ. Oh, langsung bisa dicek? Bisa, langsung ya? alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah. fasilitas yang diberikan oleh BPOM. Oke, berarti meringankan. Jadi dan memudahkan ya? Iya, karena emang takut kan sebagian misalkan ibu-ibu atau masyarakat kita itu yang nggak, mesti kalau datang ke apotek tuh bawanya nanti nih sirup ini gimana, masih aman nggak, udah aman belum Mas? Iya, biasanya kayak gitu ya? Yang banyak biasanya yang apa sih, yang lebih ke ragu, lebih ke was-was gitu ya? Mesti kalau datang ke apotek, Mas ini gimana nih Mas, yang kemarin kan kasusnya ramai gitu. Enggak Bu, insya Allah aman kayak gitu. Makanya waktu itu kan saya juga pernah WA kan ya, tanya rekomendasi obat sirup yang aman, Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, membantu sebisanya. Nah ini nih yang lebih ramai lagi ya, mungkin bukan ramai sih, lebih ke yang kita ngobrolin yang pro dan kontra obat herbal dan kimia nih. Ya aslinya gampang aja sih. Kalau menurut Anto? Kalau saya pro semua, mau kimia maupun herbal. Bisa, kalau jenengan maunya herbal ya silakan ambil jalan herbal. Saya mau jalan kimia ya, obat kimia ya monggo. Istilahnya tidak perlu ada yang dipermasalahkan. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Selama tahu misalkan obat itu herbal, misalkan yang mau milih jalan herbal ya bisa memastikan dengan keamanan dan keefektifan obat itu. Obat herbal itu. Jadi nggak perlu yang uring-uringan ya? Iya. Tidak perlu didebat. Sekarang kan udah dunia sama sekarang kan udah mudah kan. Iya, betul. Silakan bisa pilih jalannya masing-masing ya, pokoknya kalau pengenkan jalan obat kimia ya monggo. Dan saya pun memang belajarnya di bidang kimia ya selama kehidupan sehari-hari. Kalau saya sakit ya biasanya saya utamakan kimia, terus kalau bisa dikombinasikan ya itu sebagaimana kita tadi. Betul. Kalau saya sebagai orang awam sih ya masih ke kimia, walaupun tetap ada yang tadi Anto bilang suplemen makanan atau multivitamin yang herbal dibutuhkan, memang saya konsumsi juga. Iya, pastinya kalau untuk penyakit ringan mungkin masih bisa untuk opsional pilih. Mungkin, tapi kalau untuk penyakitnya memang berat, darurat, itu lebih baik sih itu ya kimia saja kayak gitu. Ya. Karena emang itu butuh efek yang cepat ya gitu. Tapi monggo silakan. Tapi kalau saya pusing itu lebih
lebih untuk milih tidur. Iya, mungkin kurang istirahat. Ya, mungkin kurang istirahat. Iya, kembalikan ke person masing-masing. Iya, benar. Nah, tidur aja. Mungkin bangun-bangun alhamdulillah udah. Iya, bisa aktivitas kembali. Tapi kalau semisal dengan nggak ngonsumsi obat malah kok sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, ya lebih baik minum obat. Iya. Terserah buat apa. Daripada nggak bisa aktivitas juga ya. Tapi sih kayak kalau saya pribadi sih untuk tidur sebentar. Ya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang langsung dia minum obat. Ada yang mungkin buat istirahat sejenak. Ada yang mungkin butuh jalan-jalan. Iya. Ya mungkin barangkali ada yang misalkan bingung mau ini aku sakit ini tapi obatnya apa, ya silahkan datang aja ke fasilitas kesehatan, mau entah apotek, puskesmas. Silakan keluh kesahkan, misalkan tanya, Mbak, Mas, saya sakit ini apa obatnya, itu bisa juga. Kita namanya kita tenaga medis pengennya membantu ya semaksimal semampu ya. Dan gini Jo, permasalahan di apoteker itu apa sih sebenarnya? Masalahnya apa? Maksudnya sebagai apoteker ya, maksudnya kan banyak permasalahan mesti ya di dalamnya. Maksudnya dengan pekerjaan ini sebenarnya apa? Ya mungkin karena saya setelah lulus baru tahun 2022 kemarin kan, saya langsung terjun di apotek. Ya memang masalahnya di dunia apotek itu ya urusin obat, masalah apa istilahnya obat itu memang ini ketat Mas, jadi keluar masuk itu ketat. Nah itu mungkin kita masih belajar masalah itu. Masih kesusahan masalah itu, mungkin mengelola obat dengan baik. Mengelolanya lebih pengelolaan berarti ya. Oke. Sebenarnya kalau di apa namanya? Tapi tetap dimaksimalkan sih, insya Allah. Kalau obat itu pastinya kita memberikan obat yang aman, tidak expired dan lain-lain, dengan kondisi yang tetap baik. Tetap berarti kalau expired biasanya berarti tetap ada pengecekan ya? Ada ya, di situ kan tertera di setiap obat itu pastinya ada expired date-nya, tahun berapa. Dimusnahkan berarti langsung itu? Nanti ada jalurnya sendiri, dimusnahkan nanti akhirnya. Oke lah, kalau itu tuh apa namanya? Berarti ada semacam sales obatnya ya? Nah, itu namanya apa? Mungkin marketing eksekutif kok. Iya. Ya mungkin ya pokoknya setiap obat itu kan ada pabriknya. Nah itu nanti pabriknya bisa dikembalikan ke pabriknya, nanti akan dimusnahkan. Bisa juga atau pemusnahan mandiri dengan ada mungkin saksi siapa, apoteker atau dinas kesehatan. Oh harus ada saksinya juga ya? Harus ada saksinya. Bahkan resep juga selama 5 tahun disimpan kan, setelah itu dimusnahkan juga. Jadi resep itu juga kita harus menyimpan dulu supaya nanti untuk distribusi obat itu tetap terjaga kayak gitu. Tetap terjaga. Aman. Iya, makanya itu obat itu resikonya tinggi memang. Oke, obat herbal dan kimia ya, banyak sedikit kita bahas ya tadi. Iya. Dari awal bagaimana tentang pro dan kontra, dan ternyata antum sendiri lebih yang tidak mempermasalahkan ya antara obat herbal dan kimia. Selama bisa dikombinasikan ya kita kombinasikan. Oke, terus juga yang dari awal kita bahas persepsi ataupun definisi dari obat herbal dan kimia. Ya semoga ini juga mencerahkan buat teman-teman kita juga Jo ya, maksudnya nggak boleh maksudnya untuk memilih mau herbal ataupun kimia, tapi jangan yang apa sih namanya kaku banget gitu. Kaku banget ya. Ya kan? Ya bersikap pertengahan aja lah. Pertengahan. Boleh semua ya. Ini jangan tetap. Nah, kembali lagi ini untuk semoga obat kimia versus herbal ini mencerahkan buat teman-teman kita. Iya. Intinya itu pengolahannya dengan baik. Ya. Kalau bisa menjaga itu ya silakan. Oke, betul ya. Yaudah, yuk Jo, kita alhamdulillah syukuran jazakallahu khair. Iya, buat memberi apa namanya wawasan lagi. Sudah memberi apa sih namanya manfaat insyaallah ya untuk teman-teman yang lagi nonton acara di Nida Podcast kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau. Ya, dan saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang apa ya? Yang bukan menyindir sih. Memang fakta yang seperti itu. Yang penting kita sudah ya mohon maaf bila ada salah kata atau apa ya. Ini berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Betul-betul, dan ini berdasarkan fakta di lapangan juga. Jadi kita ngomong gak yang sembarangan. Maksudnya ada memang faktanya seperti itu. Ya kan? Iya.
Jadi Jo, thank you untuk udah hadir di sini. Semoga insya Allah ke depan bisa kita ngobrol lagi tentang mungkin dengan tema yang lain ya. Dengan obrolan yang lain ya. Masya Allah, tabarakallah. Jo, yuk kita pamit. Saya Beno Herdian dan Muhammad Kunto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.